Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dan Saham hari Selasa 14 September 2021. IHSG hijau 0,67%. Ya masih ada resist ya di 6135, 6135-an lah. Meskipun kita nggak trading IHSG, cuma ini sebagai salah satu indikator kita untuk mengambil keputusan hari ini mau ngapain gitu, dan jadi kayak standar untuk orang-orang gitu. Kalau IHSG merah lebih nahan cash dan berpengaruh juga beberapa saham. Beberapa saham juga bahkan yang gorengan itu jarang yang arah biasanya kalau merah dalam kayak gini. Nah, kalau ya memang nggak trading, cuma ini berpengaruh gitu karena orang-orang juga indikatornya sama. Nah, kalau hijau terus 4 hari begini ini jarang ya, 4 hari hijau terus. Kayak terakhir di sini nih 4 hari hijau terus. Iya, itu paling terakhir udah paling 3 hari ini 2 hari hijau terus, walaupun sebenarnya 3 hari sih, karena ini closing di sini, ini closing di sini, sebenarnya ini turun merah, cuma kalau buy candle hijau karena opennya lompat ke bawah gitu. Dan kemarin dipaksa hijau sih, walaupun sebenarnya merah gitu ya. Kalau ini hari ini konfirmasi hijau. Menarik, jadi direspon oleh market juga, banyak saham yang naik signifikan, bahkan ada yang arah gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas request. Yang mau join grup silahkan. Saya kalau pagi suka kasih ini ya, snack sarapan pagi. Ada CAST, CL hari ini, karena sebetulnya ini untuk swing bagusnya, karena kita lihat ya. Ini kalau lagi crossing antara garis hijau dan merah, ini hijau di atasnya merah, itu akan uptrend sebenarnya. Ini sebetulnya untuk swing, tapi ya kita manfaatin momen, coba deh beli di closing karena ada yang narik closingnya gitu. 200 lompat ke, lupa deh closingnya 202 dari 199 kalau nggak salah. Gitu. Tapi ya udahlah, ini kan batasnya di 95, saya taruh di sini di bawah 95, artinya 94 ke bawah. Tapi ya udah, itu CL. Tapi terbayar sebenarnya banyak hari ini. Ada ALS, ini kemarin SBMA kita main hari Senin, kita ambil di pucuk. Ya kalau arah hunter memang ambil di pucuk, karena kalau enggak kayak BEPS hari ini berambil di pucuk, tebel ternyata diguyur. Ya itu juga kita CL juga di BEPS gitu ya. Terus kios ini sempat ada yang pom-pom pagi hari, saya nggak tahu, ternyata setelah saya posting di grup, saya cek-cek Instagram, ternyata ada yang pom-pom. Jadi paginya orang FOMO, habis itu dia mungkin yang pom-pom jualan. Saya nggak tahu ya, nggak menuduh juga. Itu ini cuan semua, ini cuan, ini PWSS cuan, ini cuan tipis sebenarnya ini. 88 ke 90 doang. Sekitar berapa persen? 3 atau 2%. Ya ini kita punya barang sebenarnya udah dari kemarin. Kita sempat ambil hari Jumat, hari Senin CL. Terus hari Kamis ambil, hari Jumat CL, hari Senin kita ambil lagi, dan hari ini baru kita panen itu untuk BEPS gitu ya. Dan saya jemur di sini ternyata berhasil arah 16.10, tapi ya udah, rezekinya sampai sini dan akhirnya ya keguyur, nggak jadi arah gitu. Itu jahatnya bandar di BEPS. Ya bandarnya cuma itu aja kelihatan. Gitu. Terus ya saya juga suka kasih live trade gitu ya. Hari ini ada apa aja tadi? Lupa saya ada apa aja, banyak. Snack sore juga saya kasih snack sore, terus live trade tadi saya
apa ya, yang paling saya ingat itu WH sampai akhirnya ARA kita ambil, saya pribadi ambil 208 ngetes. Terus teman-teman mungkin ada yang terlambat masuk ya 200 berapa tadi sampai terakhir tuh 220-an mungkin ya yang masuk tuh terakhir. Terus saya keluar lagi 234-an, 234 saya keluar, baru saya ambil lagi di Pucuk 252 ya bareng teman-teman yang lain. Semoga berharap besok lanjut lagi gitu karena isunya mau ada right issue gitu ya. Itu terus ada SMMT tipis aja karena manfaatin perubahan fraksi dari 199 kita tes dikit ternyata langsung ke 204 ya udah kita jual. Gitu. Terus LPKR itu ya LPKR ya ini menarik apalagi kalau besok bisa beri 165 itu lebar hari ini. Terus apa lagi ya, Asri juga. Terus ya tapi walaupun cuan kita juga nggak menutup kemungkinan CL gitu ya, kita juga CL dalam di Peps tadi ambil di pucuk ternyata nggak jadi, jahat memang. Tapi ya itulah untung kita CL just sama Peps tapi ditutup banyak hari ini, terutama dari WH gitu ya. Justru aneh kalau trading nggak CL itu, menurut saya aneh. Itu hoki lah kalau trading nggak CL itu ada yang aneh. Mungkin ada yang ya keberuntungan aja. Justru itu malah bahaya karena kita nggak akan pernah bisa belajar kalau nggak merasakan kegagalan. Gitu deh pokoknya. Oke lanjut ke request. Silakan ya yang mau join, linknya ada di deskripsi. SMMT yang pertama punya di 199 ini kita ambil di 199 tapi manfaatin perubahan fraksi dan ada yang HK aja. Kita jual di 204. Terus ini juga ada sedikit resist 208 gitu. Kalau punya di 199 sih mungkin dia akan masih ke sini dulu sampai dalamnya 177. Jadi kalau punya 199 besok dikasih pantulan atau break nih dari 197 lah ya. Itu manfaatin untuk keluar. Saya takutnya ini adjustment trend line-nya dia jadi kayak gini. Nanti malah teman-teman jadi jauh lagi nunggunya karena kan gini nunggunya jauh lagi gitu. Jadi kalau gagal break CL wajib itu. Kita tadi cuma scalping aja di SMMT. Ini ya kalau hati-hati besok kalau dikasih keluar sih saran saya keluar, tapi coba kita lihat ini pasti nggak ada di sini, pasti nggak main. Brokernya lihat ini juga sudah ada distribusi walaupun ini masih punya gitu ya. Kalau saya lihat distribusi tapi ini punya masih net buy tapi ya lebih ke nyangkut kalau menurut saya. Kalau sebenarnya distribusi. Gitu. Jadi bisa dibedain mana pergerakan bandar, mana pergerakan retail yang nyangkut. Gitu. Jadi kalau dikasih keluar aja. Ini SMDR kayaknya sering di request dan masih setia di sini ya. Iya, yang request tadi saya kayaknya familiar. SMDR ini punya di 695 udah lama banget. Ini saran saya sih iya gimana ya, ini ada resist 670 karena saham-saham yang ya memang ini ada isu bagus, cuma respon marketnya kurang atraktif gitu. Jadi memang ini ada potensi reversal dari MACD. Ini juga di hari ini break tapi break tidak diikuti dengan volume walaupun cuma naik 3% gitu ya. Resist dia di 670. Sebenarnya kalau mau fresh down 640 atau 620 fresh down mungkin kan dari 695 sini ya. Fresh down di sini atau di sini mungkin dia udah BEP gitu. Kalau 695 di sini ya taruhlah. Di sini sorry bentar. Di sini ya 695 lah anggaplah. Fresh down di sini 640 ya. Tengah-tengahnya kan sekitar sini 660. Udah agak bisa kejemput gitu. Kalau emang nggak rela CL.
Itu kalau saya sih udah CL, tapi kalau nggak rela sih mending average down 640 atau 620, lumayan ada potensi untuk keluar lebih cepat. Gitu. Asing masih buy terus-terusan, jumlahnya sih lumayan. Ya karena ada isu ya. Ada news yang bagus dari broker terlihat juga ini dimanfaatkan untuk profit taking alias distribusi dari mungkin yang udah punya di atas, distribusikan barangnya karena ini apa namanya naik diikuti dengan distribusi bentuk candle-nya juga konfirmasi gitu ya. Walaupun asing masih nampung karena ada isu ya, kalau sabar sih masih oke. Gitu. Lanjut BKSL ini saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ini yang jelas uptrend, konfirmasi uptrend. Kenapa? Saya paling suka saham uptrend dengan diikuti cross garis hijau dan garis merah. Favorit saya ini diikuti dengan volume yang break terus-terusan gitu ya. Diikuti break dengan volume yang tinggi. Targetnya kemana? Saya pribadi masih bisa melihat ke 80. Itu target dia. Gitu. Kemarin saya udah saranin beli maksimal di 68, 63. 63 kalau saya. Iya, 63 di sini ya harga previous dia kemarin 63 sampai 68. Sorry, 63 sampai 67-an sebelum break 68. Tapi kalau nggak sabar dan pengen HK aja 69 gitu. Tapi kan ini dikasih nih akhirnya ke 67 hari ini low-nya. Gitu. Jadi pasti dia akan bikin low sih. Gitu. Dan nggak menutup kemungkinan dia akan merah lagi besok. Gitu. Tapi ini masih uptrend, jadi walaupun merah masih uptrend, masih oke. Punya di 70, nice, bagus sih, cuma saya saran 63 sampai 67. Kalau nggak sabar takut nggak kebagian barang, HK dikit 69, mungkin saya bilang gitu. Punya 70 ya udahlah, oke sih tapi kurang maksimal, nggak apa-apa. BKSL, ya ini ya asing, jumbo masuk jumbo, ada apa ya tunggu aja, ada apa mungkin ada isu penggusuran lahan Rocky Gerung gitu ya, tapi enggak lah, itu bercanda aja. Itu dari broker terlihat masih ada akumulasi, dan akumulasinya sangat terlihat juga ada yang benar-benar akumulasi besar gitu. Lanjut Asri, ini juga properti naik hari ini naik lagi, properti konstruksi naik lagi. Konstruksinya belum ya, biasanya mungkin setelah properti baru properti baru konstruksi. Hari ini naik, break diikuti dengan volume. Ini juga break dari sini, cuma ada resist minor di 183 ya, tapi ya resist minor aja. Itu besok sih ya potensi lanjut dan itu jadi snack. Gitu. Asli. Kalau belum punya ya jadi snack ya. Kita coba lagi karena tadi kita masuk di 161-an kalau nggak salah. Sorry, satu berapa ya tadi? 174 kalau nggak salah. Ya 174, 177 terakhir dan berakhir di sini. Jadi masih oke. Tapi udah keluar ya, kalau belum punya ya itu tadi jadi snack, kita coba lagi sekali lagi. Itu. Harap sih ini resistnya ke break gitu ya. Asri masih oke. Aslinya boleh dibilang sih nggak terlalu main di sini. Lihat dari broker ini masih ada masih ada akumulasi. Masih ada akumulasi. Oke. Lanjut era. Era ini menu swing masih ada di apa namanya? Area beli, masih ada di area beli, cuma hati-hati kalau dia break 565 kita harus buang gitu ya. Dia masih belum bisa break dari sini, cuma sekarang masih sideways diikuti dengan MACD-nya juga masih sideways. Kalau punya di 650, kalau mau fresh down boleh, ini masih di area beli tapi batas SL di 656 gitu. Asing masih keluar terus-terusan. Kalau jumlah besar ya, cuma ya ini menu swing dan view-nya sampai Desember, menu swing yang panjang. Saya udah kasih notif di grup bahwa ini menu swing akhir tahun. Ini makanya sampai grupnya saya bikin wajib baca pin, karena di situ baca info supaya nggak ulang-ulang gitu yang ngasih tahunya. Ini juga diikuti dengan adanya
distribusi gitu. Masih di area situ-situ aja era. Lanjut, Paul. Sorry. Oh iya benar, Paul ambil di closing 179 ya. Ini dia setelah dia naik kenceng di sini dan nggak sempat arah ya kalau nggak salah. Saya nggak ngikutin karena saham ini ada yang pom jadi nggak sempat ikutan di sini, nggak berani ikutan di sini. Hari ini naik 5,92%, volume juga lumayan. Materinya cross ke atas. Cacing nggak main pasti di sini. Dari broker terlihat ada akumulasi. Yang akumulasi ini saya khawatir nanti akan ada pom lagi setelah ini. Jadi kalau punya besok dikasih keluar ke sini, saya rasa cukup ya, 183 cukup untuk keluar. Tapi kalau mau greedy lagi sih ya boleh sih di sini 191 atau 190. Kalau mau masuk ke sana boleh. Kalau nunggu ke sana, tapi ya cukuplah 183 aja. Karena kalau beli di closing kan, kalau 179 kan beli di closing mungkin hari ini. Atau punya barang udah dari lama. 183 keluar aja. Jadi dia kuat. Gitu. Lanjut LPKR ini tadi menu live juga. PKR sayang closingnya nggak bisa break resist, ada 2 resist di sini 163 dan 165 ya. Kalau closingnya minimal 165 itu akan bagus. Ini masih uptrend ya Mas, jadi juga mengarah ke atas. Properti masih naik juga hari ini. Asing masih akum terus-terusan 3 hari ini. Dan dari broker terlihat ini dimanfaatkan untuk aksi profit taking untuk broker ini gitu ya, karena naik tinggi dan bentuk candle juga konfirmasi. Ini ada yang akum, ada yang HK akum naik tinggi dan yang punya barang banyak manfaatin jual gitu ya, yang udah punya barang lama. Jadi cara baca candle yang enak kalau ada garis atau shadow di atas gini, yaitu dia nggak kuat gitu, dia naik untuk menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya nggak kuat naik gitu. Kalau saya sih ya, semoga break 165 itu akan menarik kalau punya di 161. Kalau mau TP deket ya 165 gitu. LPKR. Akan uptrend cuma mungkin akan uptrend cuma ya harus view-nya panjang. Next BBYB ini saya nggak ngikutin saham ini, cuma kalau ini pun belum punya sih ya saran saya mending tunggu atau MACD cross ya, atau ada akumulasi yang besar. Contoh ini naik tinggi, volume diikuti dengan volume yang cukup, nanti itu baru masuk gitu. Masih ada news yang bagus, cuma ya harus sabar. Ini asing keluar setelah akum lama, hari ini 2 hari ini mulai cicil jual, cuma kita nggak tahu apakah dia akan jual terus-terusan atau hanya sementara. Dari broker juga terlihat ini masih ada distribusi. Jadi kalau mau masuk mending tunggu di sini aja. Namanya 13.20 atau 25, 13.20 gitu. Ya asal sabar aja, dan ini juga dia membuat resist ya di sini di sekitar 15.88 gitu. Ini area dia mungkin akan di sini dulu atau break juga bisa aja gitu. Setelah ini di sini juga dia bikin trend line, di break sama dia diikuti dengan volume. Nah, itu harusnya masuknya di sini gitu. Tapi ya kalau belum masuk mending tunggu break sekalian dari 15.80 atau 1.600 angka psikologis baru ikutin. Itu tunggu di bawah paling enak gitu. Lanjut tuh ini saham yang gimana ya, mengerikan sekali karena bentuknya seperti ini. Kita nggak tahu akan berakhir di mana atau mulai bangkit lagi di mana.
Kalau belum punya mending dihindarin ya. Kalau saya mending nggak usah masuk di saham begini. Itu aja walaupun ini ada volume ya, ada volume cuma ya buat apalah ini bukan tipe yang ARB hunter. Boleh aja sih ambil ARB tapi pas naik ya udah jual cukup. Ini kan tinggi nih. Ini kan tinggi sebenarnya. Kalau teman-teman lihat ini ke sini 9% ya jual aja. Gitu kan di hold gitu. Kalau mau ARB hunter tungguin tapi lama nungguinnya kita nggak tahu kapan dia mau bangun gitu dan bangun kita harus langsung keluar kita ambil di ARB bangun langsung keluar gitu. Tapi saya nggak tertarik untuk masuk ke sini asli nggak ada broker juga ini lotnya memang banyak ya terlihat banyak tapi ini juga masih diikuti dengan distribusi jadi sih saya mending enggak sisanya itu yang bukan akumulasi tapi nyangkut gitu. Lanjut APLN 136 ambil di closing ini menarik ini dia kebentok resist ada di 136 besok dan diikuti dengan volume ya ini asing hari ini keluar kemarin ISM sih ini bisa dikatakan nggak main asing di sini broker terlihat ini masih ada yang akum gitu masih ada yang akum kalau punya di 136 besok kalau view-nya jauh ke sini ya 142 gitu atau tapi ada resist di 141 gitu jadi 141 142 ini resistnya targetnya ke sana tapi bisa sih cuma ya mungkin nggak dalam waktu sehari gitu paling dekat ke 138 itu dia harus break ke situ dulu tapi sih bisalah targetnya ke sini nih 142 141 ya masih ada kemungkinan lanjut kota juga kencang hari ini kota sempat rame dari bawah tarik lagi ke atas sempat rame ini saham ini tadi hari ini naik 8,74% lagi ya properti memang aktif hari ini khusus untuk kota ini dia ada resist di 220 targetnya ya masih jauh dia ke 262 seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya ini kalau dia break dari 220 targetnya ke 262 jauh banget memang tapi ya nggak menutup kemungkinan karena emang bisa aja ke situ dan ini masih ada di sana punya di 224 beli di closing boleh hold sampai 262 cuma ya harus sabar memang emang jadi mengarah ke atas juga baru cross hari ini ya baru cross hari ini itu asing masuk hari ini dan broker terlihat ini seperti ada distribusi kalau teman-teman hanya melihat ini cuma overall ini masih ada akumulasi gitu. Jadi semoga besok kita lanjut ini kota sampai 262 lah karena ya ini jauh udah di situ area dia kalau sekali naik ini berapa persen arah ya kalau sekali naik arah tapi kita lihat aja gitu lanjut wah ini akhirnya ada yang buka terakhir lihat ya 850 kalau nggak salah closing hari ini berapa nih closing 855 candlenya bagus cuma ini gagal ya pattern yang saya gambar ini ya memang ini hanya analisa belum tentu benar juga cuma dia ternyata lebih confirm untuk that way gitu kemana nextnya kalau belum punya ini tanggung ini di tengah-tengah nih harga ini mending tunggu di sini 815 ini selalu saya bilang mending tunggu di 815 itu TP-nya kemana 915 atau ya kalau teman-teman nggak sabar ya 900 gitu tapi ya bolehlah 900 ini area dia di sini dulu itu ini untuk buka mending tunggu di bawah sih kecuali atau tunggu break sekalian itu ya buka saya juga sempat L di sini asing menarik ini setelah dari sini dari ARB
berjilid ini asing keluar, ini mulai akum loh dari 13 Agustus sampai sekarang. Itu akum dan jumlahnya besar gitu ya. Kalau di total mungkin ini nggak ada figur ini nih. Mungkin juga di total 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ya mungkin adalah 1,5 T gitu ya. Sorry. Ini 100 ya sekitar 800 lah, 800 M masih ada gitu kalau kita kira-kira ini kira-kira aja gitu. Buka asing masih akum terus-terusan. Cuma ya view mereka panjang, bahkan mungkin bisa untuk akhir tahun nggak ada yang tahu gitu ya, dan ya hanya market yang menentukan. Volumenya memang masih sedikit-sedikit. Cuma di akum mulai asing, lagi-lagi sering saya lihat yang asing yang akum adalah AK gitu. Broker dilihat ini masih ada akumulasi. Jadi cuma ya ini masih setback kayaknya. Tunggu break aja atau tunggu di bawah sekalian. Itu untuk buka. Next kira. Oh ini. Kira 1760. Oh ambil hari ini ya. Ini ada potensi reversal memang. MACD mulai mengarah ke atas. Cuma harus sabar. Dia harus break dulu 1765-nya. Kemudian dia harus break dari 1805, terus dia break dari 1830, itu baru menarik. Gitu. Tapi kalau sekarang punya, oke sih untuk uptrend reversal, tapi targetnya dia harus ke 1765 dulu break, dan target terdekatnya ke 1805 gitu. Pendek sih, tapi ya kalau sabar nggak apa-apa. Asing masih masuk 2 hari ini. Ya dari broker masih ada akumulasi. Jadi ya ke 1805 dulu. Tapi besok harus break dari 1765 dan target selanjutnya 1805 gitu. Next, yang paling menarik hari ini WH berakhir arah, cuma besok semoga dia break dulu nih dari sini, dari high-nya di sininya tanggal 13 Agustus itu 264, dan semoga lanjut arah lagi 2 kali lah, minimal 2 kali arah gitu. Ini sangat-sangat lumayan untuk WH. MACD-nya juga mulai mengarah ke atas karena ini break trend line, volume besar, MACD ke atas, besok naik lagi MACD-nya crossing, luar biasa, akan sangat menarik. Itu WH punya di 224, ini ya udah lebar ya harusnya. Asing coba masuk hari ini, setelah nggak pernah main di sini, dia coba masuk hari ini. Sebentar. Asing coba masuk hari ini setelah nggak pernah main gitu ya. Dan dari broker terlihat ini juga ada akumulasi yang menarik kalau kita lihat. Jadi mungkin yang punya barang dari lama udah keluar, cuma ada yang nampung jauh lebih banyak. Gitu. Volumenya juga oke banget. Gitu. Dan ini mau right issue ya, jadi mungkin akan right issue-nya udah mulai deket dari pengumuman tanggal right issue-nya atau jadwal right issue-nya di harga berapa, udah mulai dekat karena hasil RUPS LB-nya tanggal 26. Saya udah watch ini dari 12 Agustus di grup ini ya, saya udah pernah mention 12 Agustus. Dan RUPS LB-nya ini 26 Agustus, ternyata baru jalan sekarang nih. Mana nih? Ya, saya watch di sini dia 12 Agustus karena tiba-tiba arah. Terus RUPS-nya di sini 26 Agustus dan baru jalan hari ini. Ya, semoga lanjutlah 2 kali atau 1 atau 2 kali arah lagi. WH gitu. Kalau punya ini nggak perlu saya bahas di 224, nggak perlu dibahasnya, udah cuan. Besok ikutin aja. Gitu. Terakhir ada IA, ini yang nggak pernah di request 6875. Menarik saham ini karena sekali uptrend dia konfirmasi uptrendnya lumayan panjang, punya di
6875 nice, ini ambil di bawah bagus banget 6875. Ini ya, ini ada support di 6850 bagus banget, cantik, ambil di 6875. Targetnya ini sih nggak bisa di trading kan ya kalau menurut saya, walaupun dia sempat naik sehari 5% gitu. Asing mulai akum ini dari beberapa bulan ya, asing masuk terus. Saya kurang tahu ada apa di sini. Broker terlihat ada distribusi khusus hari ini, walaupun asing yang akum gitu. Jadi dari brokernya distribusi sampai bawah, ternyata asingnya akum di bawah. Nah itulah cara mainnya asing dan view-nya sabar. Sebetulnya ini saham yang downtrend, hati-hati. Cuma sesekali ada yang nahan, ini downtrend ya, dari sini downtrend, sideways naik, terus sideways di atas nggak kuat, downtrend lagi, rebound, ini turun, ini downtrend, ini hati-hati, semoga sih dia apa namanya sideways dulu lagi seperti ini ya. Nah, targetnya paling ke sini teman-teman, ke 7.300, atau kalau ini high-nya ya 7.200. Target dia ke situ dulu, pendek memang, tapi kalau bisa sih ya dapat lah, ini sekitar 5% ya dapat. Untuk swing aja main pendek, besok 7.200 nggak kuat break, bisa dilepas gitu. Oke, segitu dulu aja dari saya. Silakan ya sekali lagi yang mau join grup. Ini grup premium sebenarnya, ini grup berbayar. Berbayarnya pakai doa aja gitu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, membantu dalam mengambil keputusan, dan sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.